Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat di mana saja berada yang kita muliakan. Tentu yang pertama sekali kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali. Tentu kami selalu mendoakan kepada sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita sebelumnya kita telah memberikan beberapa materi ya. Yang terakhir mungkin kita memberikan semacam pembelajaran kepada kita semua, terutama sekali untuk muazzin, yaitu tentang kesalahan-kesalahan berat yang masih terdengar oleh kita terhadap lafaz-lafaz azan yang dikumandangkan oleh muazzin. Ya, tentu kita berharap dengan menyampaikan program-program ini, para muazzin yang belum tepat dalam melafazkan azan dapat terus memperbaiki diri sehingga lafaz azannya semakin lama semakin baik. Kemudian berikutnya kami juga memberikan tutorial azan, ya, tutorial azan, yaitu azan dengan lagu Hijaz, terutama kita peruntukkan untuk saudara kita, teman-teman kita yang memiliki nafas yang tidak begitu panjang, yang tidak pendek. Kemudian kita berikan juga tutorial tentang azan, lafaz azan, kumandangkan azan dengan lagu ras. Kita peruntukkan untuk teman-teman kita yang memiliki nafas sedang, ya. Kemudian ada di antara teman-teman kita memberikan masukan supaya Ustaz juga menyampaikan tentang pembahasan terhadap bacaan Al-Fatihah, ya, bacaan Al-Fatihah. Jadi tentu kita sering mendengarkan bacaan Al-Fatihah pada waktu pelaksanaan salat, ya. Karena semua kita sebagai seorang muslim tentu melaksanakan ibadah salat setiap hari 5 kali dalam sehari, ya, 5 kali 5 waktu dalam sehari. Ya, ada beberapa masukan supaya kita juga memberikan sedikit ya pembahasan tentang adanya kesalahan-kesalahan kita dalam melafazkan membaca surah Al-Fatihah. Nah, sebelum kita sampai kepada masuk kepada materi itu, perlu kita berikan semacam mukaddimah sedikit, ya, bahwa surah Al-Fatihah, ya, surah Al-Fatihah itu disebut juga sebagai Fatihatul Kitab, ya. Jadi Al-Fatihah, surah Al-Fatihah itu disebut juga dengan nama lain Fatihatul Kitab, yaitu
pembukaan kitab ya. Jadi kalau kita lihat memang surah Al-Fatihah itu berada di awal-awal daripada kalau kita buka Al-Quran, mushaf Al-Quran, maka Al-Fatihah kita temukan yang pertama kali sebagai surah pembuka. Kemudian nama lainnya Al-Fatihah itu disebut juga dengan Ummul Kitab, atau ada juga menyebut Ummul Quran ya, induknya Alkitab Al-Quran ya. Kemudian nama lainnya lagi ya yang populer adalah Sab'ul Masani ya. Sab'ul Masani maksudnya adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, jadi kalau kita salat setiap waktu 5 kali dalam sehari semalam, nah tentu kita sudah tahu berulang-ulang membaca Al-Fatihah. Pada waktu solat subuh kita membaca 2 kali surah Al-Fatihah. Pada waktu solat zuhur kita membaca 4 kali surah Al-Fatihah. Pada waktu solat asyar kita juga 4 kali membaca Al-Fatihah. Pada waktu solat maghrib kita 3 kali membaca surah Al-Fatihah. Pada waktu solat isya kita 4 kali membaca Al-Fatihah. Belum lagi kalau kita menambah dengan solat-solat sunat, sunat rawatib, sunat tahiyatul masjid dan lain-lain. Solat sunat, solat tatawwu' yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi karena Al-Fatihah itu merupakan nama lainnya adalah Sab'ul Masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang, tentu kita berusaha untuk selalu melafazkan bacaan surah Al-Fatihah dengan baik. Karena surah Al-Fatihah itu bagian dari Al-Quran. Ada pesan dari para ulama ya bahwa membaca Al-Quran, Iqra'ul Quran bitajwid, bacalah Al-Quran dengan tajwid ya, laisa tajwid kalau tidak dengan tajwid fasik, kita jauh dari kebenaran ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab ya. Tidaklah sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Imam Bukhari ya. Jadi kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah, maka tidaklah dianggap salat yang kita lakukan adalah salat yang tidak sah. Demikian pesan Rasulullah SAW. Teman-teman semua, sebagai mukaddimah kita cukupkan segitu dulu. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan kita ya, bahwa tujuh ayat pada surah Al-Fatihah sesuai dengan mushaf yang kita sering membacanya. Kalau di Indonesia tentu kita membaca Al-Quran dengan qiraat riwayat hafaz dari Imam Asim ya. Jadi kita menggunakan qiraat Imam Asim ya, yang dirawikan oleh Imam Hafaz ya. Banyak perawi-perawi lain lagi, imam-imam lain lagi dalam kaidah membaca Al-Quran menurut Tariq Asy-Syatibiyah ya. Ayat yang pertama, kita bahas dulu ayat yang pertama. Ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim ya. Pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, nah, kita masih mendengar juga teman-teman kita ya. Kalau kita lihat, kita dengar lagi dari corong-corong mic ya, tentu imam-imam masjid ini ya. Kalau kita jemaah tentu tidak membaca keras ya, tapi imam-imam masjid yang membaca surah Al-Fatihah terutama sekali pada solat-solat jahar, maghrib, isya, subuh, kedengaran dari corong-corong atau mic-mic yang ada di masjid, di menara masjid. Ya, masih kita perhatikan. Pertama masih ada, kita lihat
kesalahan pada melafazkan kalimat bismillah. Masih ada juga berkelok lidahnya ya. Bismillah, 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 tidak ada tafkhim di sana ya. Jadi kita baca bismillahi ya, bismillahi ya. La-nya kita panjangkan sedikit. Bismillahi ya. Kemudian hirra, hirra, tidak kita baca hir ya, hirra. Tidak kita baca hirro, tidak ya. Jadi tepatkan membaca tafkhim, tidak pula hirra. Bismillahirrah, salah ya. Itu tidak tepat membacanya. Ra berbaris fathah kita baca tafkhim, kita tebalkan, tapi tidak seperti kita baca ra ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian pada ha ya, pada ha, rahmah masih kita dengar membacanya rah ya. Padahal ha ya, makhraj ha itu berada di tengah tenggorokan ya, pada tengah tenggorokan. Sedangkan ha berada pada tenggorokan bagian dalam. Jadi hati-hati ketika membaca rah, agak nyaring sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi pada ha. Kemudian ma kita baca panjang satu alif. Rahmanirrahim, nirra ra ya. Tidak ro, tidak pula ra ya. Salah itu ya. Ro juga tidak tepat ya. Ra ya, tidak ro, tidak ra ya. Itu melafazkan tafkhim ra ya. Kemudian rahi, nirrahi, hi, tidak hi ya, nirrahim, salah ya, tidak tepat. Ingat, perubahan yang kita lakukan terhadap kesalahan membaca huruf ya, berubah bunyi huruf dapat menyebabkan terjadinya perubahan makna ayat. Nah, dalam kaidah tajwid itu ada kesalahan lahan jali, kesalahan berat. Salah satu penyebabnya kesalahan berat itu adalah membaca yang menyebabkan terjadinya perubahan makna ayat ya. Jadi kalau kita baca ha, kita baca ha. Jangan dibaca hi, tapi dibaca hi. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu sedikit kita koreksi ya. Jadi mungkin ada yang salah dalam membaca bismillah salah. Bismillah. Kemudian hi, jangan dibaca pula hi. Hirrahmanirrahim. Jangan him ya. Itu ya. Itu koreksi pertama. Mungkin kalau ada yang terasa kurang tepat, kita usahakan memperbaikinya ya. Kemudian ayat yang kedua ya. Alhamdu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin ya. Alhamdu, jangan alhamdu, jangan alham itu salah. Alham tidak baca alham juga salah ya. Alhamdulillah, jangan du ya, da di du ya, du. Alhamdulillah ya, alhamdulillahi ya, jangan alhamdu ya, jangan alham ya, itu salah ya. Alham menambah lagi
menambah, menyeret huruf, menambah harakat, ya. Baik, itu perhatikan. Kemudian lillah, alhamdulillah, jangan lillah salah. Lillahi, ya. Lillah, panjangkan satu alif. Lillah salah. Jadi lamul jalalah, ya, lamul jalalah itu kalau diawali dengan huruf yang berbaris di bawah, tidaklah dia dibaca tafkhim, tidaklah dibaca tebal, tapi dibaca tarqiq, dibaca tipis. Lillahi, ya. Lillahi. Kemudian Rabb tidak rob, tidak pula rab, ya, salah. Kita baca Rabb, Rabb, ya. Alhamdulillahi Rabb, ya, bertasydid dia, Rabb, ya. Rabbil jangan dibaca pula Rabbil salah, tidak tepat itu, ya. Ain itu posisinya pada tengah tenggorokan, sedangkan hamzah adalah bagian dalam tenggorokan, bagian dalam. Dia ya. Hai. Kemudian Rabbil alamin. Ya, agak panjang dikit boleh. Ya, kalau tidak panjang juga, sekedarnya saja, ya. Jangan terlalu berlebihan, ya. Ketika kita menjadi, apalagi menjadi imam, ya, menjadi imam dalam sholat, ya. Baik. Itu yang diperhatikan adalah pada awal alham, jangan alham, alha, jangan alha, ya. Kemudian lillahi, jangan lillahi. Rabbi, jangan rob atau rabbi, salah, ya. Alhamdulillahi rabb, salah, ra, ya. Tafkhim, ditebalkan bacanya. Rabbil dengan ya, ya. Alamin, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Itu pada ayat yang kedua. Kemudian pada ayat yang ketiga itu juga ar-rahmanir dengan ruh, ya, atau roh. Lebih lagi parahnya itu, salahnya. Jangan roh, salah lagi dia. Ar-rahmanir ya. Ar-rahmanir rahim dengan nirrahi, dengan nirrahim, ya. Itu kesalahan jali, kesalahan berat karena merubah bunyi huruf, ya. Hati-hati kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, dalam melafazkan Al-Quran, tolong diperhatikan bunyi huruf, jangan sampai salah, ya. Baik. Kemudian ayat yang keempat, Maliki yaumiddin. Ini mungkin tidak nampak, ya, tidak nampak. Mungkin jarang juga kita salah di sini, ya. Tapi perlu diperhatikan pada dal. Ya, kadang didu. Maliki yaumiddin. Padahal dia tidak harus seperti da, ya. Tidak seperti itu, tapi didu. Middin, ya. Kemudian maliki, ki. Ada sedikit hamas di sini, ya, sifatnya. Maliki yaumiddin, ya. Kemudian ayat yang kelima. Nah, ini sering kita dengar, ya, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua masih salah ketika, sering juga kita dengar salah ketika membaca iyyaka, bukan iya, salah.
Ada tasydidnya situ. Iyyaka. Iyyaka, ya. Kemudian na'budu. Du itu tidak kita panjangkan. Jangan ya, dengan ain, ya. Dengan ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka. Iya bertasydid. Iyyaka na'budu. Du-nya tidak panjang, ya. Dengan ain. Na'budu, jangan na'budu, ya, dengan hamzah. Wa iya, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada juga pula kita dengar wa iyyaka nasta'in. Bukan, dia ta, ya, jangan dirubah bunyi hurufnya. Ta. Mah musta'in dengan ain, jangan ta'in. Ta'in, ya. Ya. Itu ayat yang kelima, ya. Jadi kita koreksi pada iya pakai tasydid. Tidak pula i. Itu menambah, ya, menambah dia. Iya, tidak i. Jangan i pula kita baca, ya. Iyyaka na'budu. Salah. Du itu tidak panjang. Tidak ada kaidah hukum mat di situ. Jadi jangan dipanjang bacanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Itu ayat yang kelima. Kemudian ayat yang keenam. Ya, ayat yang keenam itu ihdinas siratal mustaqim. Ini sering juga kita dengar, masih ada silap kadang ya, bukan dengan dengan ha, tapi dengan ha. Ihdinas sirat. Ada juga membaca ihdinas si dengan sin dia. Ingat, ya. Antara sin dengan shad itu jauh posisinya dengan sifat-sifatnya, ya. Dengan sifat-sifatnya. Salah satu yang kita perhatikan sifat daripada huruf shad itu adalah isti'la. Ya, jadi hurufnya sedikit agak kuat dan agak tebal membacanya, ya. Jadi isti'la, terangkat lidah, ya. Sa anak lidah itu, ya. Terangkat anak lidah ke langit-langit mulut, ke langit-langit. Sira, ya. Juga sifat lain daripada sad itu adalah itbaq. Ya, lawan daripada infitah, ya, dalam sifat huruf. Sedangkan isti'la lawannya adalah istifal. Jadi shad itu bukan sin, ya. Jadi jangan dibaca ihdinas sira lagi, aduh salah. Ihdinas sira, ya. Ihdinas sira. Kemudian ta juga adalah huruf isti'la, juga dia termasuk huruf itbaq, ya. Sirata, jangan ta. Ihdinas sirata, jangan ta. Siratal salah, ya. Ihdinas siratal salah. Ihdinas siratal tidak sirato, ya, juga kurang tepat, ya. Atau siratal salah, ya. Mustaqim, jangan mustaqim itu kaf, itu dia qaf, tidak pula terlalu berlebihan, tidak sampai kepada tingkat tekan. Mustaqim, ya, rumit juga.
mustaqim. Ya. Ya, perhatikan pada ihdi dengan tapi dia ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Itu ayat yang ke-6. Sudah tuh ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7. Nah, ini satu ayat, ya. Jadi kita perhatikan dulu bacaannya. Pertama shad. Jadi dengan sirata. Siratal ladzina an'am dengan am. Ini salah dia. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Kalau bisa kita senapas, ya, karena memang di situ tidak ada tanda wakaf, ya, kaidah berwakaf. Jadi kalau kita membaca ayat yang ke-7 ini, terutama imam, ya, kalau bisa senafas. Kalau ada orang yang nafasnya panjang dan bagus bacaannya, ya, suruh jadi imam dia. Jangan yang nafas pendek, yang tiap sebentar dia tarik nafas, ternafus dia dalam membaca Fatihah, ya. Kita cari imam yang baik bacaannya, bagus bacaannya, bagus juga suaranya, ya, bagus juga akhlaknya, perangainya, bagus juga nafasnya. Ini nafasnya yang harus bagus, ya. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, 'alaihim. Jangan alaihim, ya. Itu salah. Kemudian selanjutnya 'alaihim ra. Jangan rai. Ya, enggak betul itu. Ya, ra. Tidak pula ro. Ra. Ghairil tidak rai. Ya. Karena dia merupakan sifat isti'la, ya. Ra, ya. Ghairil dad. Ya, dad juga isti'la, bersifat itbaq, dan satu lagi yang istimewa, dad itu bersifat istitalah, ya. Ghairil panjang, jangan berangin dia. Bi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi ghairil jangan magedu, salah, ya. Jadi ada kita dengar itu ghairil magedu, salah. Ghairil maghdu, salah. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, ya, dal. Jadi panjangkan dulu, baru kasih tasdid. Mad lazim mustaqal kalimi, ya, lazim mustaqal kalimi. Jadi kalau kita bisa senafas, bawa senafas, ya, tarik nafas. Jadi tentu jadi imam yang nafasnya agak panjang. Tarik nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Jadi itulah keterangan sedikit, ya. Sedikit keterangan kita tentang adanya beberapa kesalahan, ya, dalam kita membaca surah Al-Fatihah. Nah, seandainya saudara, sahabat-sahabat semua, ya,
masih melihat ada kesalahan dalam membaca Al-Fatihah ini, mari kita perbaiki. Tentu kita perbaiki, boleh kita dengarkan rekaman ini, rekaman pembelajaran Al-Fatihah ini dengan baik, seksama, dan boleh ditiru. Atau lebih tepatnya tentu kita bertalaki, bermusafahah dengan guru-guru yang sudah baik bacaannya, kemudian menguasai dia kepada ilmu tajwid, ya. Karena tentu kita membaca Al-Quran tentu dengan tajwid. Dengan tajwid bacaan Quran kita akan menjadi baik, menjadi bagus, dan menjadi indah. Ya. Iqra'ul Quran bitajwid. Iqra'ul Quran bitajwid. Laisa tajwid fasik. Jadi kalau tidak dengan tajwid akan menyebabkan kita tentu melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak baik. Ya. Jadi kawan-kawan, teman-teman semua, untuk pertemuan kita kali ini tentang permintaan dari teman kita yang di kampung, ya, tolong juga Ustaz membahas sedikit, ya, tidak banyak ini, membahas sedikit tentang adanya kesalahan-kesalahan di dalam membaca surah Al-Fatihah. Jadi tentu kepada imam, ya, yang memimpin masjid tentu lebih diutamakan. Sasarannya adalah kepada imam, supaya mereka mengevaluasi dirinya, ya. Kalau bacaannya belum tepat, belum pas, jangan maju-maju aja jadi imam, ya. Kasih kesempatan orang lain yang bagus bacaannya, yang baik bacaannya, ya. Jangan merasa maju-maju sendiri, bacaan belum betul, belum tepat, belum pas dia, perlu kita perbaiki. Belajar lagi, belajar dengan guru-guru yang telah baik bacaannya dalam menguasai ilmu tajwid, ya. Tentu ini jadi bahan perhatian kita. Mudah-mudahan dapat dipahami yang sedikit ini, ya. Kemudian juga pesan kami, ya, kepada teman-teman, sahabat-sahabat semua yang belum mensupport channel kita ini, channel dakwah kalimatullah ini, ya. Yang belum menekan tombol subscribe, tekan dulu tombol subscribe. Kemudian tekan tombol like, ya, like, cap jempol, bahwa kita suka dengan channel dakwah ini, ya. Kemudian boleh berikan komentar di situ, komentar yang bersifat memberikan masukan, ya, tentu untuk perbaikan program-program kita berikutnya, ya. Demikianlah kepada teman-teman semua, pada sahabat-sahabat semua yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami, dapat menerima, dan mau memperbaiki, ya, mau memperbaiki, terutama sekali bacaan kita yang belum tepat pada bacaan Al-Fatihah, ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.